Rekan-rekan, pemerintah menyebut food estate di Merauke, Papua Selatan sebagai strategi ketahanan pangan nasional. Tetapi rekan-rekan, di balik megaproyek ini ada angka yang harus kita baca. Bukan sekedar janji produksi belaka. Data ini sengaja dibiarkan untuk jarang dibahas di ruang publik. Perlu kita ketahui bahwa proyek food estate Merauke dirancang sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Targetnya mencetak 1 juta hektar sawah baru, mengembangkan 500.000 hektar untuk perkebunan tebu dan bioetanol, serta optimasi lahan dari 40.000 hektar menjadi 500.000 hektar. Totalnya kurang lebih 2 juta hektar lahan yang akan dikembangkan di Kabupaten Merauke. Rekan-rekan, luasnya proyek ini bukan sekedar produksi, tetapi juga emisi karbon. Menurut kajian Celios, pembukaan lahan kurang lebih 2 juta hektar dapat meningkatkan tambahan emisi hingga 782,45 juta ton CO2 ekuivalen. Artinya, hal tersebut dapat meningkatkan kontribusi emisi Indonesia hingga 2 kali lipat terhadap emisi global. Dampaknya bukan hanya angka di grafik. Konversi hutan dan lahan gambut menambah jejak karbon. Ekosistem unik Papua terancam rusak. Target net zero emission 2050 semakin sulit untuk dicapai. Proyek sebesar ini tidak berjalan tanpa konsekuensi sosial. Berdasarkan laporan organisasi lokal, menyatakan bahwa proyek food estate telah terjadi pembukaan lahan tanpa free, prior, and informed consent dari masyarakat lokal. Kawasan adat yang terdiri dari hutan dan sungai dialihfungsikan tanpa konsultasi yang layak. Keberadaan alat berat dan militer membuat masyarakat lokal merasa terintimidasi. Hal ini meningkatkan kekhawatiran terhadap hak ulayat, ruang hidup, dan kedaulatan masyarakat adat setempat. Food estate bukanlah langkah kecil. Banyak ahli agronomi mengingatkan bahwa tanah Papua beragam dari gambut hingga rawa. Artinya, tidak sama dengan lahan pertanian yang ada di tanah Jawa. Ketergantungan terhadap investasi besar seperti teknologi, irigasi, dan tenaga kerja di luar lokal menambah kompleksitasnya. Selain itu, proyek besar sebelumnya, yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate, MIFE, pernah gagal dalam mencapai target produksi. Meskipun lahan yang dibuka kurang lebih 1,2 juta hektar. Jadi teman-teman, food estate di Papua bukan hanya soal produksi beras atau gula. Ini adalah pertanyaan tentang apakah ketahanan pangan sebanding dengan kerusakan ekologis dan sosial? Apakah pembangunan
harus menghancurkan ekosistem dan mengabaikan hak masyarakat lokal, perlu kita refleksikan bersama bahwa ketahanan pangan yang sejati bukan sekedar angka ton produksi, tetapi keadilan, kedaulatan, dan keberlanjutan alam. Itu yang paling penting.